Desa Piantus memang merupakan desa penghasil rotan dan bambu terbesar di Kabupaten Sambas. Untuk masyarakatnya sampai sekarang 70% dari 500 lebih kakak itu merupakan pengrajin bambu dan rotan. Sekilas seperti bambu, tanaman ini tampak tidak menarik. Tumbuh menjalar penuh duri, namun rotan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Piantus. Rotan tumbuh liar di hutan Kalimantan berdampingan dengan tanaman lainnya. Tidak butuh zat hara dan air yang banyak, tanaman ini dapat bertahan dan bertumbuh cepat di hutan tropis. Secara umum memang di Kalimantan ini memang memiliki potensi yang luar biasa terkait dengan rotan, khususnya di Sambas memang sekarang juga masih cukup potensial karena tanaman rotan ini memang bukan tanaman yang dibudidayakan, tapi lebih kepada tanaman yang tumbuh liar di hutan-hutan, dan kebetulan yang ada di Sambas ini juga masih tersedia tanaman rotan yang ada di berbagai wilayah atau di berbagai desa di Kabupaten Sambas. 85% bahan baku rotan di seluruh dunia merupakan hasil hutan Indonesia. Nilai ekonominya tidak diragukan lagi, sehingga potensi ini dimanfaatkan masyarakat desa Piantus. Kalau bicara tentang rotan di Piantus, itu lebih kepada yang mungkin yang lebih banyak orang kenal, khususnya di Kabupaten Sambas, lebih kepada kerajinan rotannya sebenarnya, karena memang di Piantus itu salah satu potensi yang sejauh ini dikembangkan, yaitu lebih kepada pengembangan tanaman rotan menjadi salah satu kerajinan yang ada di Kabupaten Sambas. Hanya rotan dengan kualitas terbaik yang dapat digunakan. Masyarakat Piantus sangat handal menemukan tanaman ini di antara tumbuhan karet atau sawit yang ada di kaki Bukit Piantus. Oh, saya masyarakat Piantus ngambil rotan di desa Piantus lah juga. Di hutan sini juga, nggak ngambil di daerah lain. Ada yang dari lingkungan dekat, terus lebih kurang masih di sekitaran Sambas kita ambil. Karena kita lebih memilih rotan Sambas yang masih tersedia di hutan-hutan karet itu masih ada. Jadi kita lebih memilih rotan Sambas yang kita gunakan, Mas. Pemanenan rotan di desa Piantus dilakukan secara bijaksana. Masyarakat memperhatikan keberlangsungan tanaman rotan yang ada di sekitar desa. Ada ditanam lah, kalau nggak ditanam putus dia. Kalau masa tanam baru bisa dipanen mungkin belasan tahun baru bisa dipanen. Nah, mau ditanam, kalau diambil gini kan bisa mati deh kalau nggak ditanam. Kalau kita ambil pokoknya yang lain bisa mati deh. Mau tanam lagi ya. Rotan yang digunakan harus cukup umur dan sudah mengalami pengelupasan kulit. Pada saat diambil, tidak semua bagian dipotong agar dapat tumbuh tunas baru. Pindah-pindah, ya barang cari yang bisa cukup dipanen. Kayak pindah-pindah. Nah, kalau cari kan yang sedang dipanen, cari repun lain. Nah, gitu. Oh, sekitar 40 cm motongnya dari tanah gaya bisa dipotong. Ya keras juga karena jenisnya kalau dekat tanah keras, tidak bisa kita belah, patah dia.
dua pola yang mereka masyarakat kerjakan, karena secara tradisional dan sekarang dengan adanya kita ada pengolahan secara khusus. Secara tradisional misalnya untuk rotan kita ambil dari hutan, ya, keringkan, pakai, jadi diolah, diraut, ya kan, pakai. Selain penjemuran, ada jenis rotan yang perlu proses penggorengan dengan menggunakan solar. Tujuannya adalah agar kadar getah dan air bisa cepat menguap. Terus sekarang dengan adanya sentra, itu rotan kita goreng, kita masak, kita jemur, kita keringkan kan. Kita keringkan lebih kurang 2 bulan. Nah, kalau untuk ayaman itu nanti kita rotan udah dikering itu nanti kita mesin. Batang rotan dengan panjang sekitar 3-4 meter diikat dan dimasukkan ke dalam solar yang telah dipanaskan. Rotan yang digoreng akan berubah warna menjadi kehitaman. Baik rotan yang digoreng maupun tidak, dijemur hingga benar-benar kering, baru bahan baku rotan siap digunakan atau disimpan. Artinya habis digoreng, kita angkat, kita bersihkan, kita jemur yang lebih kurang 2 bulan, cukup kering, yang siap untuk dijadikan mebel yang besar itu. Jadi kita pilahkan yang besar-besar, yang kecil-kecil, yang untuk kecil yang kita buat mesin, ya, kita juga pilahkan. Dan setelah memang bersih, kering, kita masuk ke gudang, disimpan, dan wajib itu suhunya tidak usah yang lembab, karena rotan itu nanti mudah rusak, tumbuh jamur. Bahan baku rotan kemudian diproses untuk mendapatkan produk rotan yang diinginkan. Beberapa prosesnya dilakukan di rumah rotan menggunakan mesin, namun ada pula yang masih dikerjakan secara manual. Mesin ada dua macam sih yang kita gunakan. Dari kita buang kulit, kita kupas, terus kita amplas sesuai tadi kita kupas sesuai size lah. Size yang kita betulkan, terus kita amplas dengan mesin. Itu udah siap dipakai untuk rangka mebel, dan untuk jari-jarinya dan ayaman nanti kita pakai rotan yang kecil. Misalnya untuk sandaran, untuk ayaman, terus untuk ayaman pakai rotan pitet kita ada mesin, nanti pakai kita mesin dengan mesin peracik, jadi siap untuk dia gitu. Masyarakat Desa Piantus cukup handal dan terampil dalam mengolah rotan menjadi berbagai produk berdaya saing. Sebab sejak dahulu, Desa Piantus sudah terkenal dengan berbagai jenis produk rotannya. Kerajinan tumbuh sejak desa ini ada sebetulnya. Karena rotan ada, bambu ada, jadi mereka buat terus sampai sejak 80-an itu udah berkembang, jual belinya udah sangat dahsyat, dan sampai sekarang alhamdulillah, apalagi didukung dengan sentra yang udah dibangun sekarang, ya makin alhamdulillah sih, makin inovasi makin berkembang sih. Awal saya kenal dengan rotan sebetulnya memang kenal lingkungan. Di saat itu semua yang saya buat laku, dan saat itu teruslah saya buat dari pot bunga,
terus ke mebel, dan mebel itu sangat berkesan. Saya kemarin sampai 6-7 orang ada karyawan kan, artinya saat itu sangat gencar pemasarannya, laku gitu, laku keras. Masyarakat Piantus sudah terbiasa dengan berbagai produk kerajinan rotan. Tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari, rotan juga menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk desa Piantus. Saya kerja rotan udah lama, dari umur belasan tahun. Awalnya saya ngambil rotan dari hutan ya, bersama kawan. Jadi untuk jual ke pengrajin awalnya. Jadi habis ya lama juga jual ke pengrajin rotan. Tiba-tiba saya ada niat untuk mencoba, mau bikin kerajinan dari rotan juga macam kawan-kawan ya. Sampai sekarang lah, jadi diteruskan ya. Karena tadi lihat kawan di lingkungan kan semuanya pekerja pengrajin rotan, jadi rasa minat lah. Jadi coba sampai sekarang lah. Nah, itulah hasilnya. Kalau tudung saji banyak tahapan ya. Dari tadi meracik rotan kan, dari sampai penjemurannya dikeringkan kan ya. Udah kering nanti kita raut. Habis raut baru dijangat pakai ini rotannya supaya rotan besarnya selari gitu, sama besarnya. Habisnya baru diayamkan. Nah, kebetulan juga sebelum kan kita pasti ada tahapan pembuatan tapoknya lah. Jadi pakai kayu ya, beli papan tuh ya. Jadi pasti itu kan disiapkan dulu abiknya tuh. Jadi abik itu pun diambil langsung diraut macam tuh lah. Habis udah siap itu udah kering, rotan udah kering. Jadi kan waktu pembuatan itu ya harus pemasangannya harus ganjil dan bisa nak genap. Masangnya ini kalau di tuh turus bahasanya macam tuh ya. Jadi harus ganjil deh. Kalau dia genap dia daan bisa bertemu macam itu kayak apa. Ini Pak, rotan segaknya Pak. Ini anak saya, anak yang pertama yang saya libatkan dalam pembuatan tudung saji, cuman tahap belajar lah gitu. Kerajinan di Piantus memang banyak yang bagus-bagus, seperti tudung saji, arak, kursi, dan lain-lain. Saya senang membuat tudung saji karena saya ingin membantu orang tua. Selain membantu ayah, saya ingin melestarikan kerajinan yang ada di Piantus ini. Awalnya susah, tapi kelama-lamaan bisa menjadi mudah. Desa ini terus memelihara dan melestarikan keahlian mereka ke generasi berikutnya. Tidak hanya teknik pembuatan, tetapi juga nilai dedikasi, kesabaran, dan penghargaan dari setiap batang rotan yang digunakan. Belajar akhirnya udah bisa lah bikinnya. Dulu waktu pertama buat agak-agak nggak karuan lah bentuknya, ada jarang-jarang, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai rapi karena udah lama juga kan buatnya. Kalau serunya sih waktu berjalan nggak terasa karena bikin terus-terusan. Biasa mulainya dari jam 8 pagi, nggak ada udah jam 12 siang ya, jadi asik ya.
Keterampilan menganyam dikenalkan sejak dini. Keberhasilan tidak hanya tampak dari produk yang mereka hasilkan, tetapi juga bagaimana mereka mempertahankan cara-cara tradisional yang telah membentuk identitas mereka. Warga biasanya menjual produk yang dihasilkan ke warung-warung atau pengepul yang siap menampung produk kerajinan mereka untuk dipasarkan kembali. Produk rotan Desa Piantus tidak hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga sudah ke mancanegara. Apalagi desa ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Saya pun menggantikan posisi orang tua saya yang berjualan di Sekin. Produk yang saya jual seperti kursi, tudung saji, nyiruk, bakul, dan lain-lain lah dari kerajinan tangan yang dihasilkan dari Piantus. Saya kirim yang di luar negeri yaitu di Serikin Malaysia, dan di dalam negeri yang saya kirim melalui bis di Pontianak paling jauhnya. Selain Pontianak, saya kan menjual di berbagai kabupaten kan. Sambas, Pemangkat, Singkawang, kota-kota gitu lah, sampai ke semua lah, daerah udah mencakup semuanya deh. Sudah sejak lama kerajinan rotan Piantus dikenal oleh masyarakat luas. Selalu ada pasokan untuk dikirimkan secara berkala, permintaan pasar tidak pernah sepi. Selalu ada tempat bagi kerajinan rotan Piantus di masyarakat. Keunggulan dari Piantus memang tudung saji. Tudung saji ya, kedua kursi. Ketiga nyiruk. Itulah dia paling unggul memang tudung saji lah. Pengiriman dalam 1 bulan bisa mencapai hampir 100 lah deh kalau ke Jagoi, ke Serikin ya. Untuk peminat sih alhamdulillah. Nah, sampai sekarang kita tidak ada stok barang yang melimpah. Artinya kita selalu kekurangan barang. Kekurangan barang dalam arti produk masih belum memenuhi. Bahkan peluang yang sangat besar saya pikir yang ada di Piantus ini karena berdekatan dengan langsung dengan negara tetangga, yaitu lebih tepatnya Sarawak, dan bahkan bukan hanya Malaysia, justru pintu masuk salah satunya ke negara yang serumpun yaitu Brunei juga salah satunya melalui perbatasan yang ada di Kabupaten Sambas, termasuk ya kerajinan-kerajinan atau hasil kerajinan dari masyarakat Piantus juga tidak jarang juga dikirim atau bahkan banyak permintaan dari negara tetangga itu. Namun sekarang kita ada media sosial yang dulu artinya gini, lewat cangkau atau pedagang keliling, mereka sering ngambil barang ke pengrajin sendiri kan, terus jual. Ada juga yang memang kita lewat media sekarang pasarannya. Sempat terjadi dulu ketika produknya tanpa branding atau keterlibatan khususnya pemerintah daerah, sehingga banyak produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Sambas diklaim oleh negara-negara tetangga, atau mereka hanya memproduksi tetapi brandingnya justru negara tetangga. Nah, termasuk yang kerajinan rotan itu juga tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Jadi masyarakat Piantus hanya pengrajin saja, tetapi yang punya branding itu justru negara-negara tetangga, seperti itu. Dan itu sering terjadi di wilayah perbatasan seperti ini. Para pengrajin rotan memahami pentingnya beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan selera pasar. Dengan mengikuti pelatihan, pengrajin rotan Piantus mengembangkan kemampuan mereka dalam pengolahan rotan. Mereka mengupayakan meningkatkan keterampilan dan teknik anyaman untuk dapat menciptakan produk yang sesuai dengan tren terbaru. Lewat bantuan pemerintah sih alhamdulillah kita sering juga pelatihan. Lewat pelatihan itu kadang-kadang inovasi diberikan, terus model-model yang terkini pun disuruh buat,
dan mereka juga sekarang alhamdulillah sih beberapa pengrajin mengikut tren. Misalnya gini, ada pembeli yang memang mau pesan model kadang-kadang lewat gambar yang dikirim, jadi kita buat. Jadi sekarang kita lebih mengikut selera konsumen, jadi tidak macam dulu kita jual sesuai selera kita kan. Artinya sekarang alhamdulillah dengan inovasi yang ada, dari permintaan tumbuh inovasi, dari pelatihan itu mempertahankan inovasi dan sebagainya, itu memang itu gencar sih, alhamdulillah gencar. Tergantung pesanan. Kalau ada orang yang mau modelnya bukan model bulat bisa juga dibikinkan model segi 4 gitu, model tudung persegi 4 bisa, tergantung pesanan orang. Selama bertahun-tahun kerajinan rotan berkembang dan menjadi budaya, rotan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya dan mata pencaharian masyarakat Desa Piantus. Dan saya pikir itu bukan kebiasaan lagi, itu udah menjadi budaya masyarakat Piantus dan memang wajib dijaga sebetulnya dan dilestarikan, sehingga nanti dengan galeri yang ada ini tentunya tumbuh kerajinan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dan tentunya nanti pendidikan dan sebagainya akan lebih baik. Setiap anyaman, setiap produk yang dihasilkan menyimpan cerita yang panjang dan penuh makna. Mereka tidak hanya melestarikan kerajinan rotan, tetapi juga memastikan bahwa keindahan dan nilai-nilai dari kerajinan rotan akan terus berlanjut.